يا رفيع الشان والدرج وأمد أحبابه وأصفياءه من تلك الذات الثانية وجعلها من القدم واسطة لجميع البرية والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المخصوص من بين الأمم بأشرف مزية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية أما بعد حضرة العلماء الأجلاء والمشايخ النبلاء والحبائب النجباء para romo kiai, para sesepuh utaminipun para sesepuh wonten ing Madrasah Aliyah Raden Umar Said, Simbah Yai Abdul Haris, Simbah Yai Hashim, Simbah Yai Salman, Kepala Madrasah Aliyah Raden Umar Said, Ustadz Muhammad Zainul Anwar, SPDI MM, sesepuh Madrasah MANU RUS, Ustadz Munadi SPDI. Niki senior kula teng TBS, senior kula Pak Zain teng TBS. Niki Pak Munadi niku wis kelompok sepuh. Masalahnya wane kok malah kathah kula ngaten. Nggih, Ustadz Fathul Mu'arif, Ustadz Nur Arifin, sedaya ustadzah, apa tak sebut aku ono sing lali siji ya kaya wae. Sedaya ustadzah MANU RUS yang kita hormati. Semua santri, semua peserta didik, semua murid, baik putra maupun putri MANU RUS yang kita sayangi, yang kita banggakan, dan tentu sebaik yang belakang ini murid-murid sing jeh ting-ting, sing nok ngarep iki sing wis tong-tong. Ya. Jadi niki yang seragamnya biru niku niki sebagian niki sampun pernah sekelas kalih kawula. Alhamdulillah wis tuwa temenan. Jadi vokale iki sing paling pojok iki ya pernah sekelas. Sing pinggir iki pernah sekelas. Alwi pernah sekelas. Iki mau sesepuh kok ilang. Ngumpet ya. Nggih niku pernah sekelas. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi siang hari ini kula saged ngalap berkah majelis maulid wonten madrasah tercinta. Bagi santri dan murid yang baru, dulu kula teng mriki derek Ustadz Zainul Anwar, derek Ustadz Munadi, derek Wadi Rahmah Buhana Fulia sedaya niki bareng-bareng wonten Madrasah Aliyah NU Raden Umar Said. Nah, karena satu dua hal ini pun kita membagi waktunya dan intinya kalau izin nopo istilahnya pun mendoakan dari jauh dan mendoakan dari jauh. Intinya pun kalau derek dedungo, derek mujiakan estu semoga majelis maulid pada pagi hari ini betul-betul membawa manfaat berkah untuk madrasah kita tercinta. Amin Allahumma amin. Majelis Maulid Nabi, majelis peringatan hari-hari besar, hari-hari bersejarah Islam. Nikut satu majelis yang bahasane Ustadzah Rohmah niki ya very urgent. Dan ini betul-betul satu majelis yang sangat penting untuk kita lestarikan, kita budayakan, bahkan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sebab dengan berkah majelis maulid semacam ini betul-betul kita harus yakin, karena itu sesuai dawuh Kanjeng Nabi, dawuh para sahabat, para ulama,
pasti, insya Allah tetapi pasti kita akan mendapat keberkahan sholawat, dan di akhirnya kita akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jadi nanti di hari kiamat Imam Al-Bustolani di dalam kitab Al-Mawahibil Laduniyah niku jelasake nanti pada saat kita di kiamat, pada saat semua makhluk itu baru menghadapi LPG pribadi, laporan pertanggungjawaban amal pribadi. Pada saat itu ada sebagian umat yang bejana kebaikannya sangat ringan, bejana kejelekannya, maksiatnya sangat banyak. Akhirnya hamba tersebut sudah dalam keputus asaannya. Iki rawurung iki pasti neraka iki, omahku iki bakalan neraka dhisik. Di tengah keputus asaan ini tiba-tiba datanglah seseorang dengan yang sangat gagah, sangat handsome, sangat ganteng. Akhirnya orang tadi menjawab, ma ahsana wajhak wa ma ahsana khalqak. Wahai betapa indahnya wajah panjenengan, betapa gantengnya panjenengan, sinten panjenengan. Lah tanpa menjawab, orang pribadi tadi tiba-tiba meletakkan di bejana. Jenengan ngerti bejana apa ya? Nah, generasi milenial ora ngerti bejana. Sing kulino dodolan iki lho kuno. Timbangan. Nah, timbangan kanan kiri. Pada saat itu pribadi tadi seakan-akan meletakkan semacam SIM card kalian. Satu yang sangat tipis kecil lalu ditaruh di bejana kebaikan. Lalu yang tadinya bejana kebaikan lebih ringan tiba-tiba menjadi lebih berat. Gara-gara cuma satu barang kecil yang disebut dalam kitab niku bitoqotis sholawat nanti. Akhirnya ditanya, setelah mengatakan semacam itu, pribadi hamba tadi terkejut lalu bertanya, sinten panjenengan, sinten panjenengan. Pada saat itulah pribadi tadi menjawab, ana nabiyuk wa hadhihi salatuka alayya qad wafaituka iyyaha ahwaja ma takunu ilaiha. Singkat sithik iki mau nang kan adalah solawat yang dulu di dunia pernah kamu lantunkan untukku, maka saat ini aku telah menyampaikan pahala dan balasannya di waktu yang sangat kamu butuhkan, waktu untuk menentukan kemana langkah menuju surga atau ke neraka. Milo pada saat itu akhirnya dengan berkah sholawat tadi, akhirnya seorang hamba yang amal kebaikannya sangat sedikit, cuma sholawat pada saat itu digiring tidak jadi menuju neraka, tetapi menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Rabiul Awal bulan mulia bagi umat manusia, di dalamnya ada peristiwa kelahiran Nabi Mustafa. Ayo bareng-bareng sholatullah. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah ala yasin Nabi Muhammad Rasul pilihan, diutus untuk semesta alam, jadi penghulu para utusan, baginya sholawat dan salam. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Imam Abdul Wahid bin Ismail. Makanya tak jaluk asaidnya tak tampil, mangke tampil. Niki sementara buatan dia.
Imam Abdul Wahid bin Ismail, salah satu ulama tasawuf Mesir, mengkisahkan teng Mesir niku MANURS niku dengan ngulon sithik terus mojo ngalor neh insyaallah tutup Mesir. Tutupnya kapan? Tahun depan. Itu menceritakan bahwa di Mesir itu ada sepasang suami istri yang di setiap bulan Maulid itu selalu mengadakan peringatan Maulid sebulan full, mengundang tetangga-tetangga, teman sejawat, kolega untuk diadakan di rumahnya majelis Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tadi mempunyai tetangga Yahudi. Tetangga Yahudi, akhirnya tetangga ini juga suami istri. Sang istri Yahudi ini bertanya kepada suaminya, ma balu jarina yasna'u bimisli hadal asyhad. Yang dilakukan tetangga kita itu loh apa? Kok setiap semacam bulan ini selalu mengadakan kumpul-kumpul lalu membacakan bait-bait tertentu, melantunkan kalimat-kalimat tertentu. Akhirnya sang suami yang Yahudi tadi menjawab, katanya sih, oh ini orang Yahudi bukan yang Islam, katanya sih menurut mereka bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi mereka. Mereka mengadakan majelis-majelis dan perkumpulan ini sebagai rasa gembira bersyukur atas kelahiran nabinya katanya, dan mengharap syafaatnya katanya. Wong iki yang Yahudi. Akhirnya udah wong kok boros-boros ke menghambur-hamburkan uang. Boros iku. Padahal boros iku ora entuk kan ngoten. Wala tubadir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dalil malah wong Yahudi. Akhirnya pada saat itu tidurlah, sudah malam larut tidurlah Yahudi. Lalu sang istri yang Yahudi, yang wanita Yahudi tadi bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat bahwa ada seseorang yang sangat tampan datang ke rumah tetangganya yang mengadakan maulid tadi. Jatah telu yang ngasap lagi akhirnya betul pada saat itu wanita Yahudi bermimpi. Dalam mimpinya dilihat ada seorang yang sangat tampan datang masuk ke rumah tetangganya yang mengadakan maulid tadi. Lalu di sana dilihat, dia melihat dalam mimpinya betapa orang-orang yang hadir dalam majelis rumah tetangganya itu sangat mengagungkan, sangat memuliakan pribadi tadi. Lalu setelah itu dia tanya kepada salah satu yang hadir. Wanita tadi bertanya dalam mimpinya, man huwa, siapa itu? Akhirnya dijawab, hada Muhammadun Rasulullah. Itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya wanita tadi bilang, jika aku menyapa dia, apakah dia berkenan menjawabku? Jika aku bertanya kepada dia, berkenankah dia menjawab pertanyaanku? Pada saat itu dijawab, pasti. Akhirnya betul wanita tadi dalam mimpinya dangu atau nopo iki ya. Biasanya Pak Munadi bahasa Pandai itu meloroi. Memanggil beliau, ya Muhammad. Wong ini orang Yahudi bukan yang Islam. Wanita, ya Muhammad, wahai Muhammad. Pada saat itu jawaban Kanjeng Nabi di dalam mimpi itu, labbaika ya ukhta. Labbaik itu satu ungkapan yang sangat amat sopan sekali. Di atas kromo inggil. Basa Jawa sinten Buwati? Ini gimana lagi? Ya terus labbaik kok ya sendiri kok haji kan labbaik Allahumma labbaik. Labbaika ya ukhta. Sendika dawuh. Wonten dawuh napa? Wonten dawuh napa ya ukhta? Akhirnya wanita tadi menjawab kaget. Kaifa tujibu alayya bimisli hadzal jawab wa ana ala ghairi dini. Bagaimana mungkin Anda menjawab pertanyaanku apa napa niki
panggilanku yang biasa tadi, yang bahasa ngoko, kok jenengan jawab dengan bahasa yang kromo inggil tadi. Saya memanggil Anda tanpa gelar sama sekali, aku cuma menganggil ya Muhammad, kok engkau berkenan untuk menjawabku dengan kata-kata labbaika ya ukhta, sendika dawuh wonten apa, wonten dawuh napa. Akhirnya pada saat itu baginda Nabi dalam mimpi wanita tadi lalu mengatakan, ya ukhta, wahai saudaraku, aku tidak akan menjawab demikian kecuali karena Allah sudah memberitahu aku bahwa annallaha qad hadaki, Allah akan memberi hidayah kamu. Maka pada saat itu langsung seakan-akan keimanan tertancap dalam hati ya wanita Yahudi tadi dalam hatinya. Lalu di dalam mimpi itu akhirnya dia mengatakan, umdud yadaka ya Rasulullah, asyhadu anna la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Tolong saksikan, jika demikian saksikanlah bahwa sejak detik ini aku menyatakan iman dan Islam. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita dan engkau adalah Rasul kita. Bangun tidur kembali, kurang sulit. Bangun tidur lalu wanita tadi langsung punya azam, punya tekad untuk pagi harinya nanti akan mengadakan maulid. Perhiasannya mau dijual untuk memperingati bersyukur atas keislaman dan keimanannya, sekaligus mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pagi matahari di ufuk timur menyingsing, akhirnya wanita tadi sudah siap-siap mau pergi ke pasar. Nah, niki nak ibu-ibu ustazah sedaya pirsa, goreng kupu, goreng sepur, goreng sing kliwon napa Bu? Nah, niki Mas kok ikut toko perhiasan lho, wis ora usah sok ben paji. Intinya mau menjual perhiasan untuk biaya mengadakan maulid. Tapi betapa kagetnya wanita tadi melihat ternyata sang suami sing padha Yahudi pagi itu juga melakukan hal-hal yang tidak terbiasa. Tempatnya, kursinya sudah dirapikan, jendelanya disulai resiki pol wis kaya jendelane MANURU. Kaca paling kaca sithik. Nggih, diresiki kabeh. Bahkan setelah itu disemprot pakai wewangian minyak. Sang istri Yahudi kaget. Lho iki ana apa iki? What happened about you? My husband. Lho, wahai suamiku, ana apa iki kok jenengan kok juga aneh-aneh? Iki mesti ora ana sing anu iki, mesti ana apa-apa iki, ana apa-apa. Iya. Akhirnya dijawab, aku mau mengadakan maulid. Kaget ini sang istri wanita yang ditambah kaget lagi. Maulid apa? Ya maulid yang seperti tetangga kita. Loh, kita kan sampean kan Yahudi, sapa kondo? Loh, berarti ya jelas kita sama-sama sudah masuk Islam dong. Loh, dari mana Anda kok sudah tiba-tiba sudah masuk Islam? Aku sama tadi malam didatangi, bermimpi dan didatangi baginda Nabi setelah baginda Nabi mendatangi engkau. Dan aku pun menyatakan iman dan Islam di hadapan baginda Nabi. Dan aku punya azam dan nadar tekad untuk hari ini juga mengadakan maulid untuk mensyukuri keimanan dan keislamanku dan derek berikut berbahagia dengan datangnya bulan di mana baginda Rasulullah dilahirkan. Akhirnya betul-betul berkah solawat, bukan ini Mas, berkah solawat tadi. Orang yang Yahudi tadi akhirnya mendapat berkah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Okay? Yang kedua, kalau nyampaikan 3 won, anak satu nih 5 menit, alhamdulillah. Mulai esok. Mulai esok. Yang kedua adalah seputar al-usus wal qawaid. Usus itu orang usus semiku ya. Al-usus itu jamak dari asas. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang mendasar, mabda untuk kita sebagai kaum ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa banyak riwayat, intinya untuk kita
kita percaya bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita mengadakan maulid ini diantaranya keharusan adalah sebab baginda Rasul itu sababul wujud. Satu saat Imam Abu Jabir dalam kitabnya Al-Malad wal I'tisam menceritakan, nazala alayya Jibril wa qala fi salamihi. Kanjeng Nabi bercerita dalam hadis yang cukup panjang, makanya kita terangkan mau satu di antara empat. Dari di situ Nabi menceritakan nazala alayya Jibril, Jibril turun kepadaku, wa qala wa sallama alayya, dan mengucapkan salam kepadaku. Wa qala fi salamihi, dan Jibril mengatakan dalam salamnya, assalamu alayka ya awwalu, assalamu alayka ya akhiru, assalamu alayka ya dhahiru, assalamu alayka ya batinu. Fa'ankartu ala dzalik, akhirnya aku baginda Nabi, aku protes kepada Jibril. Protes pripun? Ya Jibril, kaifa takunu hadhihi li makhluqin misli wa hadhihi sifatun la taliqu illa lillahi azza wa jalla. Jibril, bagaimana kamu berani-beraninya salam kepadaku, memakai redaksi dan kalimat yang itu tidak layak disematkan untuk makhluk semacamku, karena sifat ya awalu, ya akhiru, ya dhahiru, ya batinu itu adalah sifat yang cuma layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diprotes dengan Kanjeng Nabi. Saat bareng diprotes, malaikat Jibril jawab, ya Rasulullah, inni usallimuka bihadas salam bi amrin minallahi azza wa jalla. Kanjeng Nabi, tidak mungkin dong, tapi nek kitabe mboten nonton donge. Tidak mungkin dong saya berani mengucapkan salam kepada Anda memakai redaksi hasil ijtihad saya sendiri. Salam yang kula ucapkan untuk panjenengan tadi adalah salam yang redaksinya murni 100% adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan kaula salam kepada panjenengan memakai redaksi tadi. Oh ngono nggih. Lah jika Allah menyatakan bahwa aku ini yang pertama, li'anna, jawab malaikat Jibril, li'annaka awwalul khalqi indallah, alqa nurak fi sulbi Adam, khalaqa nuraka qabla khalqi Adam bi alfai'am. Karena engkaulah makhluk yang pertama kali diciptakan Allah 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabiullah Adam. Dan pada saat itu aku Jibril, saya bersama malaikat dan penduduk langit setelah Anda diciptakan selalu bersolawat salam kepada Anda hingga Anda dititipkan dalam tulang rusuk Nabi Adam. Setelah itu berpindah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai di akhirnya sampai Simbah Abdul Hashim, Simbah Abdul Muthalib, lalu Romo Sayyid Abdullah dan Ibunda Aminah, hatta akhrajakallahu fil ardi min baini abawaika, hingga pada akhirnya engkau wahai Nabi dilahirkan ke muka bumi lewat rahim suci dari wanita suci Sayyidah Aminah itu. Niki salah satu prinsip yang kita percaya itu. Oke, yang pertama, jadi Kanjeng Nabi niku nur lewat Nur Muhammad itulah Nabi itu adalah awalul khalqi indallah, makhluk, dan dengan sababiah itu akhirnya ada dan diciptakanlah alam semesta raya ini. Oke, niki kita nganggo asaid. Niki ben niki ngalep berkah mulid niki bar dina niki nggih wong jadwale umam niku mbok jadwale nganu nyanyi aku kali ya. Dadi maksudnya asaid diundang terus maksudnya. Nggih. Ya. Mila kadang-kadang sebelum azan kita wonten beberapa sebetulnya napa niki lantunan solawat yang redaksinya menerangkan itu. Tinggal kita mengkajinya nanti akhirnya tambah pinter, tambah ilmu.
Ana contohnya di antaranya tanpa redanya. Contohnya sing napa sing Rabbi khalaq Toha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu abil ya mukhtar antal amin antal amin Rabbi Tuhanku kholako asale Tuhanku kholako toha min nur bahwa Allah itu menciptakan kanjeng Nabi Muhammad yang salah satu asmane adalah toha min nur dari Nur Muhammad tadi. Okay? Nur Muhammad orang Nur Hamim orang. Bon, ngalor berkah maulid melih, mangke tambah 5 menit rampung insyaallah ya. Mangke. Ya kan? Tala'al badru علينا min saniyatil
kedua, terakhir yang ketiga. Kita sebagai umat baginda Nabi wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Kalian tidak usah bingung dengan orang-orang di luar sana yang oposi dalil maulid ora usah butuh dalil. Yang penting tetap kita lakukan apa yang kita terima dari para sesepuh, para guru kita niku semua ajaran yang disampaikan pasti sudah mendasarkan dengan dalil. Ora usah pusing. Intinya karena bersyukur, mengapa Kanjeng Nabi itu betul-betul merindukan kita. Poin yang ketiga judulnya baginda Nabi merindukan kita. Satu saat Kanjeng Nabi bersama para sahabat marra sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu biqabrin. Kanjeng Nabi satu saat bersama para sahabat melakukan safar tindakan. Lalu pada saat lewat di salah satu kuburan, Kanjeng Nabi berhenti. Setelah berhenti, Kanjeng Nabi berdoa, ngirim satu Fatihah doa untuk ahlul kubur. Kaya santri dan murid MANUNURUS. Kita kan setelah setiap kalian lewat kuburan mandek terus maca Fatihah tapi sholawat dikirim orang ahli kubur kan ngoten gitu ya. Alhamdulillah. Kan wajah-wajah alhamdulillah ini wajah-wajah masa depan. Nah ini yang di depan ini wajah-wajah masa lalu. Bon, Kanjeng Nabi bersama sahabat lewat kuburan, di sana beliau berhenti mendoakan ahlul kubur. Lalu setelah itu di depan sahabat tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh astaku ila ikhwani yarhamukillah. Aku yarhamukillah ku ndongakno iku lho. Aku husnudon nek wong ndonga alhamdulillah. Astaku ila ikhwani. Tiba-tiba setelah mendoakan ahli kubur Kanjeng Nabi dawuh di depan para sahabat, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat pun matur, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara Anda? Akhirnya dijawab oleh Kanjeng Nabi, la bal antum ashabi, bukan, kalian bukan saudaraku tetapi kalian adalah sahabatku. Para sahabat pun melanjutkan pertanyaan, waman ikhwanuka, lalu sinten, siapa itu saudara panjenengan? Kanjeng Nabi menjawab, lam yuladu ba'd, belum dilahirkan. Para sahabat tambah penasaran, wa kaifa ta'rifuhum wa lam yuladu ba'd. Bagaimana mangkeh jenengan bisa mengenali mereka sedangkan saat ini mereka belum dilahirkan? Akhirnya Kanjeng Nabi membuat satu perumpamaan kepada para sahabat, ya ashabi, wahai sahabat, seandainya lau indakum hisanun, seandainya kalian memiliki kuda kalian itu warna hitam, tetapi di atas kepalanya, nah bahasane hewan apa ki? Ono jambul iku pundi jambul? Oh niki ra karo. Iki wong kota kabeh. Intinya di atas kepalanya itu warnanya putih. Kalian punya kuda, lalu tetapi di khusus untuk bagian atas kepala itu warnanya putih. Lalu nanti kuda kalian berkumpul dengan kuda-kuda sahabat yang lain, teman-teman dan masyarakat sekitar yang semuanya duhmen bahasa hadisnya, hitam pekat. Apakah kalian bisa iso bahasa internasionalnya? Apakah kalian iso niteni kuda kalian? Akhirnya dijawab, oh nak ngoten nggih, of course ya Rasulullah. Nah ngoten nggih tentu dong. Tentu kita akan bisa niteni sebab ada tanda putih di antara yang hitam itu. Akhirnya Kanjeng Nabi pun menjawab, demikian juga aku nanti di hari kiamat. Walaupun saudaraku itu belum dilahirkan saat ini, pasti aku akan bisa mengenali mereka karena mereka punya tanda. Tandanya apa? Tandanya di wajah dan wajah tangan mereka mereka bersinar
min atharis sujud wa min asaril wudu. Karena bekas sujud wajahnya dan anggota tubuh yang kita basuh dan kita usap saat wudu pun bersinar min asaris sujud wa min asaril wudu. Lalu sinten niku saudara sanjengan sinten? Akhirnya dijawab dengan qaumun yaji'una min ba'di lam yarawni wa lam yasma'u kalami wa yusaddiqunani wa yansuru sunnati wa yansuruna sunnati wa amanu wa yu'minuna bi ulaika ikhwani ulaika ikhwani ulaika ikhwani. Saudaraku yang aku maksud adalah umat yang datang setelahku, belum pernah melihatku, tidak pernah bertemu langsung denganku, tetapi mereka iman kepadaku, membenarkan risalah dan ajaranku, lalu menghidupkan sunnah-sunnah dan perilakuku. Merekalah saudaraku, merekalah saudaraku, merekalah saudaraku. Wujuhuhum nadhiratun min atharis sujud wa min asaril wudu. Wajah mereka nanti akan bersinar sebab sujud dan wudu niku. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah, kita dirindukan, kita belum pernah bertemu langsung kepada baginda Nabi, dan kita berdoa dengan berkah sholawat semoga walaupun sekali bisa bertemu Nabi walaupun di dalam mimpi. Amin Allahumma amin. Kita datang setelah kanjeng Nabi, kita belum bertemu langsung dengan Nabi, kita belum pernah sowan dan berdialog langsung dengan Nabi, tapi kita iman percaya dengan risalah Nabi, dengan jasa guru-guru kita, para habaib, para masyayikh, para kiai kita iman kepada baginda Nabi, lalu kita mengikuti perilaku baginda Nabi, maka insya Allah kita termasuk nanti umat yang dirindukan baginda Nabi dan disebut sebagai saudara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sing paling inti ini pun ringkasannya resumnya karena sudah jam 1. Maksudnya nak ruang iki jam 1. Intinya sebagai kalian nang genduk-genduk, kita ini di madrasah tercinta ini membawa nama besar, nama agung Simbah Sunan Kanjeng Sunan Muria. Kita sowan sangkreng Habib Maulana Habib Lutfi, nyuwun donga tak kandhani kowe. Kita sowan Maulana Habib Lutfi nyuwun ijazah, nyuwun donga. Pada saat itu konteksnya kangge pengembangan pondok. Jawabane Maulana Habib Lutfi, ora tak wae, ora bakal tak wae. Kaget kita, lho. Iki lagi donga ta kepiye, Mas? Lho kok lara njaluk donga ring aku, kalian punya Simbah Kanjeng Sunan Muria. Sayyid Raden Umar Said ini wali kutub dan mursyid thariqah sakbadane Sunan Bonang. Dawuhe Maulana Habib Lutfi. Maka ketika kita punya hajat, punya kebutuhan, ayo karena kita di daerah Muria dan madrasah tercinta kita ini juga membawa nama agung beliau, ayo ziarah ke beliau, minimal kirimkan doa dan buat untuk tawasul kepada Allah di dalam habis sholat kalian, syukur-syukur bisa ziarah ke makam beliau. Ya, jadi kalian harus bangga, ojo minder jadi wong gunung. Lho nak kalian tak wae tawari, kalian karena ketemu diajak lomba atau apa dengan konco-konco yang dari kota. Bilang kami ini adalah santri Mbah Sunan Muria. Oh no. Kami ini adalah santri poros langit. Sebab apa? Kita di puncak gunung. Lah poros langit karena puncak gunung kita cedhak langit, maka insya Allah donga kita luwih mustajab. Amin Allah. Jadi wong gunung yo ngono carane kan ngono. Jadi ben ora minder carane. Kita iku santrine Mbah Sunan Muria. Kita ini poros langit eling-eling. Aku ana kanca nyuwun donga alhamdulillah. Kaya aja wani-wani ambek aku. Lah kok poros langit aku iki. Ada banget nggih. Selalu semangat. Keep your semangat apa? Spirit, spirit atau ora strong ya. Jaga semangat kalian untuk ngangsu kaweruh di sini. Ada di ustaz-ustaz
dan ustazah ini yang dengan siang malam 24 jam, nak perlu 25 jam seandainya satu hari lebih dari 20 jam selalu mendoakan kalian. Nah, karena kita ini komunitas madrasah, maka perlihatkan, nampakkanlah perilaku dan karakter sebagai seorang santri, seorang madrasah. Tata pola tuturnya, pola lakunya, pola pakaiannya harus disesuaikan dengan status kita sebagai komunitas madrasah, komunitas santri. Semoga walaupun sedikit ada manfaat dan berkahnya, dan kita berdoa semoga madrasah kita tercinta semakin hari semakin eksis, semakin menebar manfaat dan rahmat kepada umat. Amin Allahumma amin. Nanti dungone Pak karena belum Ustaz apa loh, Pak Kepala Madrasah durung megang mikir ya. Jadi yo makruh nak durung megang mikir niku hukume nggih. Sebelum doa mangke ayo Rek. Sholawat satu lagi nggih. Sholawat apa iki? Intinya kita berharap untuk diakui sebagai umat yang mendapat syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ayo terakhir. Alangkah indahnya andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran keagunganmu. Ya bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa kafi hidayahi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li ismik. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi liman amana bi rabbina famanna. Rabbana fil lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana rusula wa la tuzina yawmal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Allahumma qta ya qurbana futal arifin wa 'alimna wa nushina. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'alimna mimma jahilna warzuqna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah nawir qulubana binur hidayatika kama nawarat al-ardu binur syamsika abada. Allahumma ja'al waladana wa lana wa dhurriyyatana wa talamida wa tilmidatina min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Qur'an wa min ibadika sholihin wa min ibadika muttaqin wa min ibadika muqarrabin wa min ibadika najihin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal baghyin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتبدي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجة وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعدنا يا رب بالمصطفى بلغنا قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألم يحصل الفاتحة. إياك نعبد